Amerika Serikat, AS menjadi negara yang paling banyak memasok Ukraina dengan aset militernya. AS tak segan-segan memasok Ukraina dengan persenjataan portabel hingga sistem berat. Sebut saja sistem anti-tank Javelin yang dikatakan berhasil menghancurkan beberapa tank T milik Rusia. Namun demikian, bagi pilot pesawat tempur Ukraina, ada sistem senjata yang sangat dibutuhkan sekarang ini, yaitu sistem pertahanan udara berbasis darat dan jet tempur. Pilot Ukraina yang namanya disamarkan menjadi Moonfish mengatakan bahwa negaranya membutuhkan pertahanan udara dan jet tempur. Pertahanan udara berbasis darat adalah kunci dalam perang ini, dan itu perlu diperjuangkan, dinegosiasikan, kata Moonfish, pilot MiG-29, kepada Breaking Defense. Namun sekarang lebih banyak pilot daripada pesawat, kami membutuhkan jet tempur barat, tambahnya. Di sisi lain, AS mengurai alasan mengapa tidak mau memasok pesawat tempur ke Ukraina. Ternyata AS khawatir pilot-pilot Ukraina tidak dapat beradaptasi dengan jet tempur barat. Mereka butuh waktu panjang untuk terbiasa menerbangkannya, sedangkan perang tetap berlangsung, mengutip dari Breaking Defense. Hal tersebut terang saja langsung disanggah oleh Moonfish dan Jus, pilot lain yang disamarkan. Keduanya yakin bahwa pilot-pilot tempur Ukraina lebih berpengalaman untuk mempelajari cara mengoperasikan pesawat tempur barat, seperti F-16 dalam waktu kurang dari setahun. Kami siap untuk melakukan pelatihan yang lebih intensif. Dan untuk mempercepatnya, buat kelompok pilot yang berbeda dengan spesialisasi misi yang berbeda, kata Jus untuk menekan pertahanan udara musuh. Rusia, kami membutuhkan kemampuan yang variatif, seperti udara ke darat dan udara ke udara. Jadi kami bisa mengatur kelompok berbeda untuk setiap kemampuan dan saya yakin bisa melakukannya dengan waktu yang relatif cepat, tambahnya. Akun Twitter resmi Angkatan Udara Ukraina secara terbuka meminta NATO memasok jet tempur barat seperti F-16 dan F-15. Dua platform tempur udara ini diyakini Kiev dapat menghadapi pertahanan udara Rusia yang semakin kokoh. Mereka juga mengatakan bahwa sistem persenjataan barat lebih canggih dan unggul dibandingkan yang dimiliki Angkatan Udara Rusia. Ukraina yakin pilot-pilot mereka dapat dilatih dan siap untuk menerbangkan pesawat tempur AS hanya dalam hitungan 2 atau 3 minggu. Sandbox melaporkan, sayangnya permintaan Angkatan Udara Ukraina ini adalah salah satu permintaan paling berat dan kemungkinan akan ditolak. Karena kenyataannya memasok Ukraina yang F-16 dan F-15 bukan hanya pekerjaan yang sulit. Tetapi ada kemungkinan dua jet tempur ini tidak akan menawarkan manfaat yang signifikan seperti yang diharapkan Ukraina. Dibutuhkan lebih dari beberapa minggu untuk melatih pilot baru menerbangkan jet tempur buatan Amerika Serikat ini. Meskipun Ukraina memiliki pilot-pilot yang sangat berpengalaman, sangat mustahil menguasai jet tempur yang belum pernah mereka naiki dalam waktu yang sebentar. Mereka harus memulai dari awal mempelajari cara menjalankan dasar-dasar terbang di kokpit baru. Bahkan pilot-pilot AS yang memang sudah familiar dengan jet tempur mereka tidak ada jaminan sukses dalam mengoperasikannya. Dengan hadirnya jet tempur berteknologi tinggi, pada akhirnya hanya akan menciptakan masalah baru dibandingkan solusi, kata John Venable. Venable sendiri adalah seorang veteran Angkatan Udara 25 tahun dengan lebih dari 2.000 jam waktu penerbangan di F-16. Memasok dan melatih orang-orang Ukraina dengan pesawat-pesawat itu akan menjadi pekerjaan yang sangat berat, ujarnya. Bagi John Venable yang memiliki pengalaman panjang dengan F-16, perlu 6 minggu bagi pilot yang mahir seperti dirinya untuk kembali terbiasa menerbangkan jet tempur tersebut. Dan perlu disadari, mengirim F-16 dan F-15 ke Ukraina membutuhkan banyak komitmen seperti finansial dan logistik dari negara pemasok. Tambahnya kepada military.com. Dan ada lagi masalah, Venable mempertanyakan di mana Ukraina akan melakukan pelatihan terbang. Negara penerima harus sepenuhnya menyediakan pelatihan mereka sendiri, mereka tidak bisa berharap pada negara lain, terangnya. Dan sebagai negara yang memasok dua jet tempur itu juga harus sadar bahwa mereka juga perlu menyediakan suku cadang, kru pemeliharaan, kru pelatih, dan landasan pacu. Pilot Ukraina yang namanya disamarkan menggambar kesulitan yang mereka hadapi ketika menerbangkan MiG-29 yang sudah ketinggalan zaman. Dengan teknologi yang masih analog mengharuskan pilot Ukraina menghadapi jet Rusia yang lebih canggih di garis depan. Pilot yang namanya disamarkan mengatakan bahwa menggunakan pesawat tua ini sama saja seperti misi bunuh diri dan mendesak sekutu untuk menyedia F-16 dan pelatihan penerbangan. Setiap dari kita memahami bahwa kita memiliki kekurangan kemampuan dengan pesawat tua. Jet Rusia memiliki teknologi yang lebih canggih, kata pilot itu kepada Air Force Magazine.
Pejuang Rusia dapat terbang di luar jangkauan visual kita, dan mereka biasanya menggunakan rudal dengan jangkauan lebih dari 80 mil. Tambahnya, pilot itu bercerita tentang teman sesama pilotnya yang menjalankan misi malam di wilayah Donetsk Timur. Dia katakan bahwa pilot tersebut terbang tanpa radar mencari jet tempur Rusia di langit malam, sedangkan dia hanya menggunakan rudal pencari panas pada jarak visual. Di lain kesempatan, pilot Ukraina yang menerbangkan MiG-29 harus menghadapi jet Su-30 dan Su-35. Pilot yang disamarkan namanya itu adalah satu-satunya pilot Ukraina saat ini, bagian dari program kepemimpinan Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Columbus. Setiap pilot di Ukraina ingin memulai pelatihan dengan F-16 dan saya siap untuk mengikuti pelatihan itu, kata pilot tersebut. Dikabarkan bahwa pilot di Ukraina menerbangkan MiG-2 hingga 3 kali per hari. Mengingat pesawat dengan teknologi 80 itu terpaksa melawan jet tempur Rusia yang lebih modern. Kolonel Yuri Ignat, kepala juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, mengatakan kepada Air Force Magazine, Ukraina memiliki setidaknya 30 pilot dengan kemampuan bahasa Inggris yang memadai, dan siap melakukan perjalanan ke AS untuk pelatihan terbang. Katanya, Ignat menambahkan bahwa saat ini Angkatan Udara Ukraina menerbangkan skuadron 12 pesawat, dan percaya dengan F-16 ditambahkan akan mengubah gelombang perang. Dia menjelaskan alasan utama mengapa Ukraina sangat membutuhkan F-16 karena kemampuan pesawat itu untuk melakukan penekanan. Abel sendiri adalah seorang veteran Angkatan Udara 25 tahun dengan lebih dari 2000 jam waktu penerbangan di F-16. Memasok dan melatih orang-orang Ukraina dengan pesawat-pesawat itu akan menjadi pekerjaan yang sangat berat, ujarnya. Bagi John Venable yang memiliki pengalaman panjang dengan F-16, perlu 6 minggu bagi pilot yang mahir seperti dirinya untuk kembali terbiasa menerbangkan jet tempur tersebut. Dan perlu disadari, mengirim F-16 dan F-15 ke Ukraina membutuhkan banyak komitmen seperti finansial dan logistik dari negara pemasok. Tambahnya kepada military.com. Dan ada lagi masalah, Venable mempertanyakan di mana Ukraina akan melakukan pelatihan terbang. Negara penerima harus sepenuhnya menyediakan pelatihan mereka sendiri, mereka tidak bisa berharap pada negara lain, terangnya. Dan sebagai negara yang memasok 2 jet tempur itu juga harus sadar bahwa mereka juga perlu menyediakan suku cadang, kru pemeliharaan, kru pelatih, dan landasan pacu. Pilot Ukraina yang namanya disamarkan menggambar kesulitan yang mereka hadapi ketika menerbangkan MiG-29